Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatullah, NPM 2188201023. Di sini saya akan menceritakan tentang proposal hidup saya yang insya Allah akan berguna untuk masa depan. Langkah pertama di sini bahwa sadarilah bahwa Anda adalah masterpiece. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dari SD, SMP, SMA hingga saat ini saya sudah menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pengalaman saya di SD, saya sangat senang olahraga. Nah, saya masuk SD saat mungkin lebih kurang berumur 6 sampai 7 tahun. Nah, saya sangat senang berolahraga. Dibukti dengan kesenangan saya di saat pelajaran olahraga. Di SD saya sangat menyenangi pelajaran olahraga, terutama di permainan bola kaki dan catur. Dan saya mempunyai beberapa prestasi, contohnya juara 1 sepak bola sekecamatan tingkat SD, dan kemudian juara 3 catur sekecamatan tingkat SD. Kemudian di SMP saya juga masih sangat menyenangi olahraga, tapi berbeda dengan SD. Di sini saya sangat menyenangi bola voli, di mana di SD saya sangat menyenangi bola kaki dan catur. Kemudian di SMA saya memilih jurusan IPA. Di awal masuk SMA yang saya langsung menerima sebuah angket masuk jurusan, saya dihadapkan dua pilihan, yaitu jurusan IPA dan IPS. Nah, di situ saya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kemampuan saya pada jurusan tersebut. Di sini saya mempertimbangkan jika saya belajar di IPA, saya akan sering belajar matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian jika saya memilih IPS, saya akan belajar sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kebetulan di sini saya mahir dalam hitungan, sudah tidak diragukan lagi. Atas pilihan dan keinginan sendiri, keputusan ada di jurusan IPA. Nah, kemudian di masa SMA itu saya mempunyai hobi sama seperti di SMP. Saya hobi bermain bola voli. Dan di SMA saya baru pertama mengikuti ekstrakurikuler dan organisasi seperti ekstrakurikuler mading dan organisasi OSIS. Kemudian di universitas saya memilih pendidikan prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pasti banyak yang bertanya kenapa saya memilih bahasa Indonesia, karena peluang karir utama bagi lulusan pendidikan bahasa Indonesia adalah menjadi guru bahasa Indonesia. Tapi jangan salah, menjadi guru kamu bisa berkeliling Indonesia untuk mengajarkan bahasa Indonesia ke berbagai daerah, khususnya yang kekurangan tenaga pekerja. Kemudian di sini saya akan menceritakan pengalaman hidup saya dari saya SD sampai saya menempuh Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang hidup saya, di mana waktu SD saya termasuk murid yang cukup pintar di segi pelajaran maupun berani. Saya dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD selalu mendapatkan juara kelas, meskipun tidak pernah mendapatkan juara 1, dan saya selalu mendapatkan juara 2 dan 3 hingga saya tamat dari SD. Setelah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP, yang tidak pernah mendapatkan juara lagi, mungkin karena persaingan yang lebih ketat lagi dibandingkan di SD. Di SMP, disitulah saya bercita-cita untuk menjadi seorang pilot setelah tamat sekolah nanti. Setelah itu saya masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA. Di sini saya juga tidak pernah mendapatkan juara lagi. Saya berusaha belajar, tapi mungkin karena persaingan yang lebih ketat lagi, di SMA saya memilih jurusan IPA agar saya bisa menjadi lebih rajin dan tidak sering bolos sekolah lagi. Di langkah kedua saya akan
Di langkah kedua, tetapkan prestasi terbaik yang Anda raih. Di sini dari umur saya mungkin dari umur 19 sampai ke umur 22 nanti, target yang terfokus di sini adalah 2 target, yaitu yang saya inginkan, di mana saya sekarang masih menempuh pembelajaran di kampus dan masih berstatus sebagai mahasiswa. Target pertama yaitu untuk menyelesaikan skripsi yang sudah menjadi tugas wajib saya sebagai mahasiswa. Dan target kedua, saya harus menyelesaikan kuliah secepat mungkin. Kemudian di target di umur 22 sampai umur 23 tahun, pada sesi ini saya mencoba untuk kembali ke daerah saya untuk mencoba mendekatkan diri ke tempat saya sendiri, dan target saya berencana untuk mengabdi di sana sekitar 6 bulan. Kenapa seperti itu? Ketika waktu ini saya mencoba untuk fokuskan kehidupan saya untuk mencari pengalaman dan pekerjaan di tempat asal saya sendiri, supaya saya bisa dengan dunia kerja yang ada di sana. Karena dari lubuk saya merasa harus tetap kembali kepada tempat asal saya sendiri. Kemudian di umur 23 sampai di umur 24, di sini saya akan mulai berpikir untuk kembali ke kota untuk melanjutkan target saya yang S2 yang harus saya capai. Sebelum fokus target ke sana, saya juga harus sadar bahwa saya memberikan jarak atas studi yang pertama. Maka di sini saya mencoba untuk rekal kembali ke ilmu-ilmuwan yang sudah saya tinggalkan selama setahun. Kemudian di umur 24 sampai umur 20 tahun, di sini adalah masa-masa saya harus melanjutkan S2, studi S2 saya, dan di sini saya harus bisa menjadi yang lebih baik lagi daripada di S1 sebelumnya. Di umur 26 sampai 28 tahun, 26 tahun. Nah, target saya pada umur segini ya udah bisa menyelesaikan S2 saya dan mulai menyalurkan ilmu yang saya dapat dengan mengabdikan diri saya sebagai guru. Kemudian di umur 26 sampai umur 20 tahun, pada masa ini mungkin saya harus mulai untuk bisa sepenuhnya mandiri, karena saya akan menikah dengan orang yang saya cintai. Nah, kemudian di umur 28 sampai 30 tahun, di umur ini selain saya menjadi guru, saya ingin membuat usaha dan membeli tanah, mungkin emas, mobil, dan membeli beberapa rumah untuk investasi ke depannya. Dan saya ingin juga memberangkatkan kedua orang tua saya untuk menunaikan ibadah haji. Langkah ketiga, jadilah seorang expert. Nah, jadilah seorang expert beberapa tahun ke depan. Mungkin saya ahli di bidang pengajaran bahasa Indonesia, dan saya ingin dikenal sebagai guru bahasa Indonesia yang baik dan membimbing anak didik saya. Kemudian yang pertama, curahan waktu. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan saya sering juga mencari informasi di tempat lain seperti di internet dan sebagainya. Saya akan terus giat belajar. Saya curahkan waktu saya di sini dengan sungguh-sungguh agar impian menjadi pakar dalam bidang ini bisa tercapai. Kemudian yang kedua, selain saya belajar dari di kampus, sekarang saya sudah mulai belajar mengaji. Ya, dan saya juga memiliki guru mengaji saya, yaitu Bapak Gusti Rantio. Yang ketiga, dengan impian saya ini, saya harus mencari teman sekaligus dukungan orang yang mendukung saya di bidang ini. Saya tidak mencari teman yang akan berdampak buruk bagi kehidupan saya, tetapi saya mencari teman yang bisa mensupport saya
Dan selain teman, saya juga mempunyai abang saya sendiri. Dia sangat mendukung saya agar saya lebih baik ke depannya. Kemudian langkah keempat, sempurnakan lingkungan Anda. Sempurna lingkungan Anda maksudnya kita di sini saya akan menyempurnakan lingkungan saya sendiri. Yang pertama, saya akan kuliah yang baik dan benar, yang insya Allah berguna bagi diri saya dan orang lain. Kemudian dengan menjadi guru kedepannya insya Allah keuangan akan lebih menjadi baik. Kemudian tetap berolahraga agar tubuh tetap sehat. Yang selanjutnya lebih mendekatkan diri kepada keluarga dan lebih terbuka, dan tidak lupa juga selalu meminta doa restu orang tua agar jalan yang saya tempuh mendapatkan keringanan. Yang kelima, untuk kehidupan bermasyarakat, saya akan berusaha untuk menjadi orang yang berguna di masyarakat. Yang keenam, insya Allah dengan semua ini saya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan apa yang saya dapat bisa berguna dan bermanfaat juga bagi orang lain. Di langkah kelima, sempurnakan hidup Anda sekarang. Saat ini mimpi yang paling besar yang saya miliki adalah membahagiakan kedua orang tua dan menjadi guru dan bisa membantu masalah-masalah di masyarakat, dan memiliki usaha sendiri. Ingin mengajarkan ilmu yang telah saya dapat selama saya menempuh pendidikan, dan semoga itu bermanfaat bagi orang lain dan semuanya saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dari sini marilah kita berdoa agar apa yang kita impikan di sekarang sampai ke masa depannya agar menjadi lebih baik. Ya Allah, inilah jalan hidup yang ingin kutempuh. Bila dengan ini Engkau semakin cinta kepadaku, bantulah aku untuk meraihnya. Tetapi bila dengan ini Engkau murka kepadaku, keberadaanku menjadi tidak bermanfaat bagi orang-orang di sekitarku. Berilah aku petunjuk-Mu ya Allah. Mungkin cukup sekian saya menceritakan tentang proposal hidup saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.